dulu mulai mahasiswa saya sering juga ke sana, sekarang juga nanti kadang-kadang ke sana, bimbingan saya juga ada di sana waktu MPKM itu ya orang-orang yang Islam. Tapi syaratnya itu satu Bu juga. Ya nggak tahu Bu, ya sudah saling percaya. Pokoknya dia orang Islam, kalau mau menyembelih juga baca basmalah, Allahu Akbar, diadakan sesuai dengan syariat Islam dalam menyembelih. Nah itulah Bu ya. Kemudian belum makanan olahan yang dipasarkan, susah banget. Kalau di negara yang agama paling banyak Buddha Bu ya, contohnya di Thailand ada pusat halal food gitu, sudah dijamin kehalalannya. Inilah mengapa kita untuk serba-serbi mengetahui bahwa kita sebagai konsumen makanan itu harus jeli, harus pandai-pandai. Makanya saya juga kalau belanja lihat halal enggak ya. Untuk di UMKM sebetulnya usaha sekarang dia juga mudah ya, gratis ya, urusnya, tapi harus didampingi. Nah kemarin saya juga ngurus ini bakso, ini juga didampingi ya. Itu kebetulan mantan rektor UUD Pak Bisri itu katanya, wis kalau UMKM digampangin aja, disumpah ya. Halal nggak pupuk anak yang bahan dan alat-alat atau prosesnya, kalau dia sudah yakin dan bisa dipertanggungjawabkan dengan sumpah karena Allah. Masuk ini kita kan namanya manusia Bu ya, kadang-kadang yang menjual produk yang nggak halal juga orang Islam sendiri, keluarganya nggak boleh makan tetapi dia dimakan oleh orang lain. Ini kadang-kadang itu yang ditemukan oleh penelitiannya, orang-orang piang malah yang meneliti. Nih sebagian inilah Toyib itu Bu, ada di surat Al-Baqarah 168, 172, Al-Maidah ayat 3, ayat 88. Kemudian surat 6 ini surat Al-An'am ayat 51. Banyak sekali ayat-ayat. Mungkin saya ini baru sampai di sini ke saya anunya Bu ya. Kok mungkin di belakang-belakang ada juga banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan kepada hamba-hamba Allah yang dicintai ini untuk berhati-hati dengan makanan ini ya. Ya, siapa yang hafal Pak ya? Siapa yang hafal ayat 168 dan artinya apa-apa yang ada di muka bumi ini semua, nah ya, semuanya kecuali setelah datang larangan dari Allah, ada makanan-makanan yang halal ya. Kemudian ya yang halal dan yang thayyib, halal dan thayyib ya. Kemudian wala tatabi'u khutuwati syaitan, janganlah kamu ikuti langkah setan. Jadi ya Allah, manusia ini ternyata betul Allah itu ya memang manusia, dan ini untuk seluruh manusia karena umumnya nanti juga tidak hanya diridhoi oleh Allah tapi di dunia itu sehat sebetulnya itu ya. Nah, jadi nanti yang lain diingat. Tapi ada yang 172 itu tentang thayyib aja, bagi khusus untuk orang beriman dan bentuknya adalah syukur ya, bahwa thayyib itu adalah rasa syukur seorang hamba untuk memakan yang thayyib. Thayyib itu artinya bukan yang thayyib ya, nggak pulang-pulang Bu ya, tapi thayyib itu baik ya. Baik yang bagaimana? Biru baik, thayyib baik, itu Fauzia ya. Kalau biru gimana thayyib yang saya kalau itu nggak bisa ya. Nanti tanya Bu atau Bu Zri kan, apa perbedaan yang biru? Khair baik, thayyib baik, biru baik, apa bedanya gimana? Saya nggak hafal. Kalau pas ngomong ini Bu, kalau pas lali ya lali itu. Ya ini cakap ya, ayam, babi. Kalau babi belum bisa latihan, beli lemak babi, alat nanti dibuat, dipanasi, dibau, bau terus sampai bisa membedakan nanti baunya, lemaknya babi, lemaknya sapi, lemaknya kambing.
insya Allah ya nanti akan tahu kalau ada makanan ini ada bakunya walaupun nggak merasakan ya, tahu ini nah, halal apa begitu. Jadi terus kemudian mudah-mudahan ya benar di restoran-restoran itu kalau sudah ada halal halalnya ini yang mudah-mudahan berarti kita biasanya orang-orang katanya teman-teman saya di kampus anak bu kalau sudah ada halalnya ya udah anak bismillah wis terang kepada Allah gitu ya. Nah itulah apa namanya untuk mengkonsumsi makanan halal dan memiliki 5 faedah bagi orang yang menjalani maksud ini mencakup halal itu mencakup 2 kategori zatnya ya dan cara mendapatkannya. Kalau secara agama udah ini ya bangkai bukan darah bukan babi ya halal. Mungkin didukung oleh hadis tadi ya dari Al-Quran dan hadis di bawahnya ya. Ada hadis yang ada orang yang berdoa ya Rob, mana bisa doaku diterima karena makananmu, pakaianmu, salah satunya. Arabnya nggak hafal bu saya. Kemudian ada juga hadis tentang makanan jenisnya tidak boleh berkuku, tidak boleh. Nah itu, tapi di Al-Quran ya ada hadis yang mengatakan. Tapi aku mau makan kerang, mau makan ular. Karena tidak tahu itunya, tidak boleh bertaring, tidak boleh berkuku. Akhirnya elang juga. Gimana cara dapat elang di sini ya? Wah, nggak bisa. Nah itu bu nih. Terus kemudian makanan yang secara zatnya halal itu namun didapatkan dengan cara yang haram, ya haram gitu ya. Jadi ya mencuri, korupsi termasuk bu. Korupsi itu dosa yang Masya Allah ya, dosa kepada manusia karena haknya diambil, dosa kepada zatnya yang dimakan. Oh ya sudah itu nanti. Jadi kalau makanan nggak halal ya haram itu kita akan terpengaruh malas. Biasanya sholat jamaah di masjid tidak jamaah. Biasanya puasa sunnah bolong-bolong kayak saya juga alasan aja ya kalau puasa untuk sakit kok ngajar begini. Nah inilah memang orang-orang itu mempunyai ininya sendiri-sendiri ya kekekahan, kekokohan. Tapi kalau nanti semuanya kokoh ya. Nah ini belajar untuk mari sudah belajar bisa aku Senin Kemis tidak melaksanakan kemaksiatan. Baik ia berkenan ataupun tidak, baik ia mengetahui ataupun tidak, ya. Dan barang siapa yang makanannya halal, maka anggota tubuhnya akan bergerak untuk melaksanakan ketaatan. Akan tetapi dan akan diberi pertolongan untuk melakukan ini apapun bu. Pengalaman saya berbicara pun juga demikian. Innamal a'malu binniyat itu betul. Padahal yang mau main-main jadi orang lain menanggapi subuhan. Nah, kemarin kita belajar komunikasi bu ya. Nah, dengan Pak siapa aja? Pak saya Allah sendiri untuk melakukan perkataan yang baik-baik. Ini perkataan. Saya pernah main-main kartu waktu mahasiswa dan sampai sekarang tua mabok kartu yang ramalan itu ya. Kita kumpulkan kita kumpulkan ini ngomong, ayo lucu-lucuan. Nanti dengan sambil membayangkan siapa yang kamu ini bisa mencintai gitu ya begitu dibebet gitu. Kemudian saya ngomong ini ini begini gitu kok bener langsung saya buat padahal kok kayaknya main-main kok dia percaya bener saya kaget ya ya Allah setan bu yang padahal saya nggak tahu dibimbing dengan sendirinya yang kayak terlalu ngomong itu seperti itu sampai orang itu tak akan dosa ya Allah itu bu ya itu pengalaman yang tidak apa ya terlalu ingat saya waktu itu masih semester 3 kalau tidak salah itu di main-main iseng malam minggu katanya yang nggak punya pacar ayo kalau mahasiswa gitu kalau malam minggu pacaran kayaknya ya kalau ternyata nggak boleh juga ya kalau bisa. Nah itulah bu inilah juga semua sebetulnya
menjadi pendorong terkabulnya doa. Ya, ada hadisnya yang kuat seperti yang tadi, ada musafir yang berlalu terus kemudian berhenti di masjidnya Rasul, ya, beliau berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Rob, begitu ya. Orangnya kumal tapi dari bahan yang haram, yang dimakan haram, maka Rasul berini ya, gimana doamu diterima? Wong semua yang ada pada dirimu itu haram semua. Ya, ternyata haram ini menghalangi doa, menjadi sebab diberi keturunan anak yang soleh. Ya Allah, anak yang soleh itu, saya kalau pernah dilokno anak saya, ya, waktu ngaji, wis ini wong tuane awake dhewe biyen iku duwe maksudnya itu duwe gak ngerti agama, gak ngerti sinau, wis ora ngerti gak sinau. Saiki kita mosok yo gak, wis ada waktu, ada ini, ada kesempatan, ada gurunya tinggal ini ya, tinggal datang, kadang gratis ya, kadang ya ada infak lah sisi-sisi, tapi kan mendatangkan ilmu itu masya Allah itu ya. Tapi kadang-kadang ya kita ya masih alasan aja untuk tidak itu. Mosok awake dhewe yo terus anak saya pulang, ibu biar waktu hamil aku doe aku. Ya Allah, saya dulu memang belum belajar yang sampai ini ya. Ya Allah, seandainya kamu bisa tak kecilkan, tak masukkan perutku lagi kalahkan. Ya Allah, baru sudah lain semua, baru belajar intensifnya, belajar di PDA dulu mulai zaman bersama Bu Fauzia. Karena tidak ada sekolah jadi ibu, jadi istri, jadi bapak. Ada jarinya di sini ya. Ini keturunan yang sana. Kemudian keempat, menjernihkan hati. Ini yang halal manfaatnya, menjernihkan hati. Ya, itu tadi. Kalau barang yang kotor kita tutup ya. Pasti nafsu kita itu bermain di situ, pasti kita harus di sekelasnya Rasulullah saja, katanya Pak Ustadz Rois malam Jumat kemarin ya. Sekelasnya Rasulullah saja setiap hari selalu berdoa. Ya Allah, ya Allah menyedikitkan makanan serta menjaga kehalalnya. Ternyata juga nggak boleh makan banyak ya. Kenapa kita harus berpuasa ini? Ya, salah satu faktor untuk satu secara kesehatan, memberi kesempatan untuk istirahat alat pencernaan kita. Yang kedua, ada detoksifikasi secara alami dari itu. Ya, Allah itu sangat maha tahu, seperti ya dalam Al-Quran itu maha tahu. Maka yang ditekan kita itu Allah ya tahu bagaimana caranya memberikan dan menghambatnya supaya tidak terjadi. Kalau mau kamu sehat begini, kalau nggak mau ya sudah ya, seperti itu. Tidak berinteraksi dengan orang-orang yang berambisi mengejar nafsu dunia untuk tahu hal itu. Tapi sebetulnya sebagai obat ini yang katanya begini, makan ala Rasulullah ya Allah. Wah nanti itu habis itu makan Rasulullah, pakai ala Rasulullah. Nanti mendatangkan itu ya dokter asli. Baru itu ya, itu yang akhir itu. Kemudian itu bagaimana bahan-bahannya, tahu sampai sak fungsinya apa ininya ya. Itu ini sebagai penyakit. Contohnya yang bagus bahan makanan, madu, kurma, ya itu ada di dalam Quran semuanya. Jadi kemudian apa lagi? Air kafur itu bukan kafur baru tuh. Air kafur itu minuman ya. pH tinggi. Air mineral yang apa itu yang lili gitu katanya. Yang biasa kan 3.500 ya. Beda 3.000. Nah, kafur itu minuman yang basah ya. Nah, ternyata ada ya sedikit kok lanjutkan. Kita lihat kanannya itu ya. Ya. Kemudian sebagai obat ya, ini Bu. Nah, makanan kita.
zatnya yang haram, babi, ya enggak, darah bangkai, tahu wis bangkai darah, tapi ya enggak dimakan. Tapi juga ada kemarin yang menjual ayam tiren, ayam mati kemarin, tapi sekarang sudah berubah sebetulnya Bu ya, sudah enggak ya. Mudah-mudahan yang dijual sekarang mulai saja jadi orang-orang jujur, menjual jujur seperti yang diancamkan pada surat Al-Taufik ini ya. Kalau penjual itu jujur, insya Allah ya. Ini babi Bu, begitu banyak macam, semua yang ada perang itu babi. Ujiannya orang Islam Ibu yang dia kadang-kadang orang untuk apapun Ibu ya. Babi itu bulunya untuk sikat, untuk kuas rumah, kuas lipstik, kuat. Nah, itu lebih baik kalau sama kuasan ini enggak jauh. Nah, kalau kuasnya ini, karena kita tidak tahu, saya baru lihat ini ya untuk di mana ini ternyata. Kemudian pulangnya untuk gelatin untuk apa? Untuk ditambahkan ke es krim, untuk ditambahkan. Karena apa? Daging hewan yang paling banyak disembelih sedunia ini adalah babi. Karena babi sekali lahir 12 Bu. Umurnya hanya berapa bulan, lemu gini-gini gemoy gitu Bu ya. Bener Bu, sampai nggak tahu bisa bedakan mana leher mana badan, semuanya itu ya sama. Itu kenapa untuk menyembelih aja kesulitan menentukan di mana yang harus disembelih secara halal untuk babi. Nah, kemudian dagingnya pasti Bu ya, lemaknya lemak. Lak itu salah satu lemak babi yang bisa dimanfaatkan untuk mentega putih salah satunya. Makanya kalau beli bahan-bahan tanya sama yang jual ini dari apa. Ya. Bisa dari nabati, ya, bisa dari hewan. Lemak itu lemak mentega putih, ya itu. Makanya sangat-sangat ini Bu ya, kalau kita hati-hati. Ada ustadz yang sangat hati-hati sampai pakai omo pun nggak mau pakai sabun, nggak mau, kalau nggak bawa sendiri. Pak Ustadz siapa? Ustadz siapa? Temanmu siapa namanya? Nggak terasa Bu ya, terasa. Jadi kita jadi ragu-ragu. Ya, terasa jadi ragu-ragu. Lemak, kulit, ya kulitnya sekarang sudah ada yang dibuat di samak jadi sepatu, jadi tas. Cirinya ini ada titik tiga seperti membentuk segitiga. Itu punyanya babi. Kalau enggak harus biasa, mesti ketahuan ini. Karena apa? Karena bulunya bisa untuk sikat-sikat dan sebagainya itu Bu ya. Maka bulu itu mantap ke badan kulitnya itu agak dalam sehingga memberi bekas. Harusnya kan nggak memberi bekas ya. Makanya kadang di amplas ya, untuk jadi kulit sepatu, kulit ini di amplas untuk jadi halus gitu. Tapi kalau untuk kulitnya kambing, kulitnya apalagi kulitnya kelinci, kulit sekarang Bu ya, bagus. Nah, ini kulit ini baru yang jadi pola darah ya, darah itu jadi makanan. Waktu ingat Ajinomoto dulu, Ajinomoto itu juga menumbuhkan alat biaknya bakteri yang untuk fermentasi bijinya itu pakai media, ternyata medianya itu mengandung babi. Itu aja wangi, sampai UI juga menentukan ditutupnya. Padahal baru bakterinya enggak makan langsung, bakterinya menguraikan makanan ini ya, bukan langsung dimakan oleh kita. Bakteri ditumbuhkan di situ, bahannya yang ditumbuhkan itu mengandung babi, itu terwangi sampai wah itu ditarik semua berapa miliar itu ya. Nah, itu kalau tahu, kalau di dunia juga gitu, ada isu sedikit makanan langsung bangkrut ya, ini. Tapi ini labelnya NC dari apa? Dari langit apa? Kalau nggak ada halalnya, nggak mau ngasih halal. Segala sesuatu yang dihalalkan, kita tahu kategorinya dan jenisnya. Karena sebetulnya apa sih Bu? Kayak ini ya baik, sama-sama tidak mengandung mudarat apabila yang dalam konsumsi makanan tersebut
Artinya ya, ini tadi yang ayat 72 ya, 172 ya, syukur. Mungkin ada yang melihatkan ayat 72, kalau kamu makannya toib jadi orang yang syukur. Kemudian kalau kamu makan toib nanti diangkat dia menjadi orang, kalau kamu betul-betul mukmin. Ya Allah, ya itu loh toib ya, enggak ya, toib itu pasti halal harus ya, tetapi apa namanya, ada hal-hal yang ini yang halal tapi enggak toib. Misalnya saya udah tahu kambing 10 tusuk ya, bunuh diri ya, boleh makan Bu, 1, 2 boleh. Rumput laut itu dipakai untuk pengenyang, nah gak usah pengenyang batinnya, kan bisa pengenyang. Koran itu juga pakai pengenyang. Kemudian sambil tak promosikan, ini penelitian saya yang pakai, nggak pakai kanji, nggak pakai apa-apa, pakai suap saya. Tapi ya itu agak sedikit jelek dibandingkan dengan pakai kanji, pakai ini. Oh iya, bocoran kemarin saya pektin, ada hidrokoloid ini yang anti fungsional, antioksidan, anti kanker tadi Bu ya. Nah, cek imbang, makan sini kanker, makan hidrokoloid imbang, dan betul ya. Nah, kemudian yang ditaburi sekarang ini maka ada diet karbo. Sebelumnya bukan semua karbo yang didietkan, hanya padi. Karena padi itu isinya apa Bu? Glukosa. Isinya aminosa dan protein, itu glukosa. Yang glukosa itu kalau sudah terpecah menjadi glukosa langsung lari menuju ke darah, akhirnya gula darahnya tinggi itu Bu. Kalau enggak. Nah, kalau enggak ini, kalau serat, nah serat ini yang tidak jadi fungsional di koran, di suwak itu seratnya banyak, di bodi. Jangan punggung, kalau punggung banyak patinya ya. Garut banyak patinya ya, itu patinya nanti ya, itu kenapa nggak boleh makan padi. Kalau serat kita nggak punya apa senjata untuk pecah serat, makanya tidak terpecah seratnya, akhirnya keluar ke tubuh kita. Kalau iso sambil nyantol sing jahat-jahat tadi keluar, entah itu lemak sekarang nggak protein, oke bebas semuanya baik. Kalau lemak, ada lemak jenuh, ada lemak tak jenuh, ada lemak cheese, bentuk cheese, ada bentuk trans. Nah ini kepada Ibu baca di ini ya, mengandung omega 6 dan omega 9 ya. Oh, itu bagus Bu. Lemak tak jenuh itu apa lemak bedanya? Kalau lemak jenuh itu kan C satu itu uangnya gitu. Makanya yang jadi kolesterol itu di situ. Kemudian yang tak jenuh yang ada isinya itu yang pada rendah bisa terpecah. Nah kalau pendek-pendek C-nya bisa terlalu bisa ini dicerna oleh kita. Tapi yang nggak bisa seperti saya ini lemak apa jenuh semua ini mungkin ya. Akhirnya ngendor di tubuh itu lemak itu. Masya Allah ya. Sebetulnya itu di situ. Nah itu makanya yang trans meskipun itu lemaknya tak jenuh, bagus lemaknya, apalagi omega 3 cuma 33 yang paling bagus itu, makanya harganya mahal. Trans ini bahaya walaupun tak jenuh karena bentuknya ya ini. Kok tahu ini sekarang ini kesana, tidak hanya jumlahnya ya jangan terlalu banyak ya, kalau karena kita nggak tahu di sini. Kenapa kok bahaya itu? Sekelas info aja untuk tahu, jadi nggak memang. Ya kalau vitamin mineral ya misalnya apalagi air, tubuh kita juga 70% air, gitu ya. Tubuh kita itu air. Ya kemudian kalau itu yang masuk. Nah mengapa BTP sering ditambahkan bahan tambahan? Apa sih? Bisa mengawetkan tujuannya tadi ya, ini ditambahkan pengolahan dan prosesnya sengaja ditambahkan untuk tujuan tertentu, untuk mengawetkan, untuk membentuk itu teksturnya apa? Iya tentunya supaya kokoh, supaya kenyal, supaya dan sebagainya ya, memberikan warna untuk kualitas pangan.